Selamat datang di channel Guru Kelas. Hari ini kita akan membahas bab 4 yaitu listrik, magnet, dan sumber energi alternatif IPA kelas 9 kurikulum Merdeka. Oke, di dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah listrik statis. Listrik statis merupakan peristiwa berpindahnya muatan listrik dari satu benda ke benda yang lain. Nah, ini merupakan definisi dari listrik statis, yaitu adanya perpindahan muatan listrik ya dari suatu benda ke benda yang lainnya. Oke, kita akan bahas dulu tentang muatan listrik. Oke, apabila benda bermuatan listrik positif dan benda bermuatan listrik negatif didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Oke, jika di sini ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik ya. Sebaliknya, jika benda bermuatan listrik positif dan benda bermuatan listrik positif atau muatannya sama didekatkan, atau benda bermuatan listrik negatif dan benda bermuatan listrik negatif juga didekatkan, maka keduanya akan saling tolak menolak. Jadi jika didekatkan positif dengan positif, itu hasilnya akan saling tolak menolak. Kemudian negatif dengan negatif, dia juga akan saling tolak menolak. Itu prinsip ya dari muatan listrik seperti itu. Oke, di sini ada gambar di mana listrik yang bermuatan negatif itu kekurangan elektron menarik potongan kecil kertas, di mana sisir ini telah digosok-gosokkan kepada rambut kita selama beberapa menit, kemudian didekatkan dengan yang namanya potongan kertas kecil, di mana si sisir ini nantinya akan bermuatan negatif atau kekurangan elektron, maka dia akan bisa menarik kertas atau potongan-potongan kecil. Nah, gambar 4.1 adalah contoh dua buah benda yang saling tarik-menarik karena perbedaan jumlah muatan listrik pada masing-masing benda tersebut. Sisir bermuatan negatif atau kekurangan elektron didekatkan pada potongan kertas yang mengandung muatan positif pada ujung-ujungnya. Jadi, listrik muatan negatif dan kertas ini adalah muatan positif, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Seperti itu. Gaya listrik. Oke, orang yang pertama kali menyadari dan merumuskan perhitungan gaya listrik adalah Charles Augustin Coulomb. Ya, ini pada tahun 1736 sampai dengan tahun 1806. Nah, seorang ilmuwan yang berasal dari Perancis. Oke, untuk persamaannya ini adalah F sama dengan 1/R². Kemudian sebanding dengan perkalian muatan partikel atau F sama dengan Q1 dikali Q2. Oke, kita lihat gambar di sini ya, gambar 2 nanti. Nah, di sini adalah ilustrasi gaya Coulomb pada muatan listrik. Jika muatan listrik sama atau positif dengan positif, maka dia akan terjadi tolak menolak gaya listriknya. Oke. Kemudian jika muatan listrik positif ini didekatkan dengan muatan positif muatan listrik negatif, maka akan terjadi gaya yang saling tarik menarik seperti itu. Rumusan gaya Coulomb atau FC secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini berikut rumusnya ya. F Coulomb atau gaya Coulomb sama dengan konstanta ya dikali I1 kali Q2 per R². Di mana F itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Kemudian adalah konstanta, itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi ya, per Coulomb persegi atau Coulomb kuadrat. R sama dengan jarak antara dua muatan meter ya. Ini R ini jarak. Q1 adalah besaran muatan listrik pertama, itu satuannya Coulomb, dan Q2 adalah besaran muatan listrik kedua, satuannya Coulomb juga. Persamaan 2 menunjukkan bahwa semakin jauh jarak antara benda ya, maka gaya listrik yang dirasakan akan semakin kecil. Nah, ini ya, jika ini semakin jauh atau jaraknya ya semakin jauh, maka gaya listrik semakin kecil. Berbanding terbalik, jika jaraknya semakin dekat, maka gaya listrik kemungkinan akan lebih besar. Contoh soal, dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar Q1 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan Q2 1 kali 10 pangkat min 9 Coulomb yang berjarak 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Berapakah besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut? Oke, kita diketahui dulu mana Q1-nya. Nah, ini Q1-nya masukkan dulu ke sini ya. Q1 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 9. Kemudian Q2-nya ini adalah
1 kali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian jaraknya ini adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Oke. Kita masukkan rumus F sama dengan konstanta dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kemudian kita masukkan konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali, ya, dikali. Ini 2 kali 10 pangkat min 9, ini Q1, ya, ini Q1. Kemudian dikali Q2 adalah 1 kali 10 pangkat min 9, ya. Kemudian dibagi jarak atau R, ya, dikuadratkan. Jadi R dikuadratkan. Hasilnya ini dikali Q1 dikali Q2, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 18. Sedangkan ini R atau jarak ini dikuadratkan, maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 4, ya. Oke, kita langsung hitung saja. Kita lihat dulu mana angka yang sama depannya dulu untuk proses penjumlahan atau pembagian atau perkalian gitu. Jadi yang angkanya sama, kita jangan bagi dulu yang ini 2, jangan dibagi 9 dulu, tapi lihat dulu yang ini. Karena angka depannya sama, ini 9 dan 9. Nah, kita coba bagi yang ini. Nah, hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 atau dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 4, itu hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 13, ya. Kemudian ini 2 kali 10 ini adalah dari sini, hasil kali dari Q1 dan Q2, pindah ke sini. Nah, sekarang kita bagi 2 kali 10 pangkat min 18 dibagi 1 kali 10 pangkat min 13, ya. Ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, kenapa min 5? Oke, ini kenapa min 5? Karena jika ini naik, ya, atau dikali ke atas, bisa juga dikali, maka ini akan menjadi min 18, ya, ditambah dengan 13. Maka hasilnya adalah min 5, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Newton. Medan listrik. Muatan-muatan listrik memiliki daerah pengaruh yang disebut sebagai medan listrik. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda bermuatan yang menimbulkan pengaruh gaya listrik terhadap benda atau muatan lain. Kita lihat di sini medan listrik muatan positif itu arahnya keluar, ya, arahnya keluar. Sedangkan muatan negatif medan listriknya itu arahnya adalah ke dalam. Maka jika didekatkan seperti inilah ilustrasinya, ya. Maka muatan positif, ya, ini seperti ini akan masuk ke muatan negatif seperti itu. Nah, itulah disebut dengan medan listrik atau yang disebut dengan daerah pengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan konstanta dikali Q per R kuadrat. E sama dengan medan listrik satuannya Newton per kolom. F sama dengan gaya kolom satuannya Newton. Kemudian Q adalah besar muatan listrik satuannya kolom. Oke, kita ke contoh soal. Hitunglah intensitas medan listrik dari sebuah muatan listrik 6 kali 10 pangkat min 9 kolom pada jarak 30 cm. Q-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 9, konstantanya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R-nya itu jaraknya 30 cm, kita ubah dulu, boleh ubahnya ke dalam bentuk seperti ini, ya, perpangkatan. Jadi 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakannya adalah E, ya. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali I-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 9. Kemudian R kuadratnya adalah 30 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan lagi di sini. Hasilnya adalah 45. Dari mana ini 45? Jadi ini dikali ini dulu. Nah, ini dikali dulu. 9 dikali 6 itu adalah hasilnya 65. Kemudian ini 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 9 ini sama aja dengan ditambah atau dikurangi. Jadi hasilnya adalah 45 kali 0, ya, 10 pangkat min 0 sama aja, ya. Jadi ini sama saja. Jadi kita jangan ditulis perkaliannya. Jadi cukup kita tuliskan saja 45 aja saja. Kemudian ini 30 kita kuadratkan. Hasilnya adalah 900.
Kemudian 10 pangkat min 2 kita kuadratkan, hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya kita kalikan saja ini. 900 dikali 10 pangkat min 4 itu hasilnya adalah 0,9. Jadi tinggal bagi saja 45 ya. 45 dibagi dengan 0,9. Hasilnya adalah 50 Newton per kolom. Nah, inilah hasil dari intensitas medan listrik. Potensial listrik. Aliran yang kamu rasakan saat kesetrum adalah aliran elektron yang berpindah dari stop kontak ke tangan karena perbedaan tegangan listrik atau lebih dikenal dengan beda potensial listrik. Dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik, dapat dihitung besarnya beda potensial listrik dengan menggunakan rumus. Nanti ada. Nah, potensial listrik dapat didefinisikan sebagai perubahan energi potensial per satuan muatan saat sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Oke, jadi saat kita kesetrum itu ya ada beda potensial listrik ya antara listrik dari stop kontak dengan tubuh kita seperti itu. Maka kita akan merasakan yang namanya kesetrum. Oke, ini adalah rumus dari beda potensial listrik. Delta V sama dengan W dibagi Q, di mana delta V itu adalah beda potensial listrik, satuannya volt. W itu adalah energi listrik, satuannya joule, dan Q itu adalah muatan listrik, satuannya volume. Oke, contoh soalnya, untuk memindahkan muatan sebanyak 50 kolom diperlukan energi sebesar 400 joule. Berapakah besar beda potensial yang dihasilkan? Masukkan rumusnya, V atau delta V sama dengan W dibagi Q ya. W-nya itu adalah 400, masukkan ke sini ke rumus, kemudian Q-nya muatannya adalah 50 kolom. Maka tinggal dibagi saja, 400 dibagi 50 hasilnya adalah 8 volt. Jadi beda potensialnya adalah 8 volt. Biolistrik merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada makhluk hidup, khususnya manusia. Beda potensial atau tegangan pada jaringan saraf berbeda dengan yang kita bayangkan. Listrik pada jaringan saraf bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah, melainkan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh. Jadi di tubuh kita itu mempunyai yang namanya aliran listrik, tapi tidak seperti kepada kabel-kabel listrik ya, tapi itu seperti ion-ion yang bergeraknya di jaringan saraf kita. Oke, kita bahas yang pertama ini. Saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, ini sel saraf lain yang ini, kemudian ini neurotransmitternya dilepaskan ya, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Nah, ini sel saraf berikutnya yang ini ya. Jadi akan dilanjutkan dari ujung sini ya ke ujung sel saraf berikutnya. Nah, neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Maka masuklah ke dalam sel saraf. Kemudian saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel di sini ya, melewati sini. Rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Ini akan mengalir sampai ke ujung lagi. Nah, ini ujung-ujungnya, ujung-ujung sel saraf. Nah, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Misalnya jika kita akan memperoleh informasi dari indera kita, dari mata, kemudian dari kulit ya, organ perangsang, nanti tujuan akhirnya itu adalah masuk ke dalam sel otak untuk diproses menjadi sebuah informasi seperti itu. Nah, inilah ya ilustrasi biolistrik yang ada di dalam tubuh kita. Oke, untuk listrik dinamis, magnet, dan sumber energi alternatif kita akan dibahas ya di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.